Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Ica Putri, di channel Ica Putri Official. Nah teman-teman semuanya, seperti biasa kali ini aku bakalan reaction video yang lagi viral tentang politik. Salah satunya seperti viralnya gambar Pak Prabowo yang diedit menjadi meme B2 dan isu-isu tentang 01 yang katanya akan membuat partai. Kayaknya 01 masih belum cukup nih main aba-abaannya. Kalian penasaran nggak partainya kayak gimana? Yuk langsung kita tonton. Cemburu kok sama si pincang, rugi dong, uang banyak tetapi kesepian. Itu Prabowo kan, suamiku saja yang sempurna kok pilih yang pincang, rugi dong. Astagfirullahaladzim. Ibu Anisha, kalau berdasarkan nama ibu ya, nama ibu ini sangat indah loh bu. Nama ibu ini diambil dari nama salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. Saya yakin itu orang tua ibu mengambilnya dari nama Al-Quran ya bu ya. Nama ibu indah, ibu juga cantik, berhijab. Kemudian di dalam surat An-Nisa sendiri, ibu itu sangat diistimewakan, sangat dimuliakan. Namun kenapa kemudian ini ibu cerminannya seperti ini? Lidah ibu terlalu tajam. Asal ibu tahu ya bu ya, di dalam agama kita tidak pernah diajari untuk menghujat ataupun mencaci maki fisik seseorang. Ibu belajar agamanya di mana? Ini nama ibu udah islami banget, diambil dari penamaan surat dalam Al-Quran. Kalau ibu mencaci maki fisik orang, itu sama aja tandanya ibu mencaci maki penciptanya juga. Ibu mencaci maki Tuhan ibu sendiri gitu. Kenapa Tuhan menciptakan fisik Pak Prabowo Subianto begitu? Beliau walaupun pincang seperti ibu, itu bu, beliau adalah presiden ibu yang suatu saat nanti ibu juga akan mendapatkan kebaikan program dari beliau, ya. Benar. Mungkin bisa saja ibu tidak menyakiti perasaan saya, tapi ibu bisa menyakiti perasaan simpatisan yang lain gitu. 96 juta sekian pendukung Pak Prabowo akan sedih ya, jagoannya dicaci maki seperti ini. Beliau itu pincang, bisa pincang seperti itu karena sudah melalui proses perjuangan. Iya. Beliau itu mantan tentara, garda terdepan keamanan Republik Indonesia. Nah ibu yang mencaci maki beliau pincang seperti ini udah melakukan apa aja ibu gitu. Ibu ini seorang istri, seorang ibu. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak ibu. Ibu banggakan suami ibu yang sempurna. Seharusnya kalau ibu mendapatkan suami yang sempurna, kemudian ibu harus bahagia. Tapi cerminan ibu ini tidak ada ciri-ciri seperti istri yang bahagia begitu loh. Malah seperti istri yang miris gitu, yang mungkin terbiasa mendapatkan kekerasan dari lingkungan ibu. Bahkan mungkin suami ibu sendiri ngelakuin kekerasan sama ibu, dan kemudian ibu jadikan itu output, lampiaskan ke orang lain. Seperti itu yang saya lihat. Jagalah lisan bu, karena lisan itu cerminan ibu sendiri. Apalagi nama ibu juga memakai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Ibu jangan mencaci maki orang, tidak baik ya. Itu aja singkat aja pesan dari saya. Apa? Qatiluhum, lawan mereka. Lawan, kita harus revolusi. Astagfirullahaladzim ibu, masya Allah, banyak-banyak istighfar aku. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ibu. Ini teh mau perang kemana ibu? Masya Allah. Bingung atuh teh sekarang ya. Tahun 2019 juga nggak seperti ini ya. Astagfirullahaladzim ibu. Ini masak atuh bu di rumah. Iya. Atau nggak ngurusin anak sama suami, lebih berkah cucu. Itu mah emang udah tugas kita. Bener nggak bu? Bener. Apakah PPI Partai Perubahan Indonesia akan diadakan? Simak ulasannya. Anies mengatakan pengen rehat, tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya ya, logo Garuda tapi kepalanya kepala burung hantu itu. Kemudian ada bintang di tengahnya.
Partai Perubahan Indonesia, ya. Seperti koin ya ininya, seperti mata uang yang timbul begitu. Dan ada yang tanya kepada saya, logonya ditampilkan lagi ya. Bang, saya relawan dari Bogor, mau tanya apa betul partai itu? Saya tidak bisa menjawab betul atau tidak, ya. Barangkali ini baru usulan, baru inisiatif dari sekelompok orang, dan arahnya adalah agar Anies Baswedan membentuk partai politik. Dan karena yang dibawa jargon perubahan ya, Partai Perubahan Indonesia atau PPI ya, boleh juga saya dengan bercanda mengatakan saya lebih setuju Pripun Pripun Partai Republik Indonesia Perubahan. Partai itu kan tidak berarti langsung wah kita siap 2029 ikut, tidak. Justru menelurkan ide dan pemikiran serta gagasan untuk perubahan ya, perbaikan apa yang ingin didorong, kan begitu. Menurut Anies, belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide. Tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide gagasan mengenai ormas apalagi partai. Emangnya masih belum cukup main abah-abahan kemarin tuh sampai gimana ya, sampai full berita abah-abahnya. Sekarang masih mau dilanjut lagi abah-abahannya. Ya, menurut kalian gimana teman-teman tentang partai yang masih diisuin ini? Langsung aja komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Pak Prabowo diedit ini ya? Viral di media sosial, meme atau meme gambar ya, yang diunggah oleh akun saudara Wisnu Murtihano. Nah, ini tidak baik kawan. Ini menandakan bahwa siapapun yang membuat meme ini, siapapun yang mengunggah meme ini adalah tidak baik. Ya, benar. Itulah menandakan ada akhlak dia, etika dia, sifat dia. Itulah diri mereka. Ingat kawan, bahwa Pak Prabowo ini sejak dulu memiliki cita-cita agar kita ini tidak menjadi kacung bangsa lain, agar rakyat Indonesia makmur dan sejahtera. Melalui amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara hilirisasi. Ini tekad Pak Prabowo, termasuk orang yang membuat meme ini ataupun yang mengunggah meme ini. Kalian juga akan mendapatkan kesejahteraan ya. Jadi kepada saudara-saudaraku, jangan sampai kalian terkena undang-undang ITE. Ya, walaupun kita tahu semua bahwa Pak Prabowo itu adalah pemaaf. Ya, tapi kita sebagai semangat bangsa harus saling mengingatkan bahwa itu tidak baik. Ya, kalau kalian kena undang-undang ITE, kalian sendirian sibuk, kalian sendirian susah. Harusnya doakan Pak Prabowo panjang umurnya, sehat selalu, sehingga bisa memimpin bangsa ini, memimpin kita semua menjadi bangsa yang merdeka 100%. Baikkan videonya kawan. Mas Gibran, ini pesan apa mas? Nggak tahu itu. Lah, tadi pesan apa? Oh ini apa? Ini dia makan nasi lauknya kekuasaan. Baru mulai. Enggak betul benar mas. Kan di sini channel ini ada yang PDP Mas Kaisang. Kenapa diundang sana nggak pernah mau? Ya kita milih inilah apa channel yang belum berkembang. Bisa. Enggak. Kenapa mas? Ya nggak apa-apa. Kalau di sana kan bintang tamunya, narasumbernya kan udah top ya, kita ke sini lah. Mas Gibran. Oh, ngebaginya ke sini. Iya. Enggak, maksud gua gimana mau cara dekat sama rakyat?
Sama adik sendiri aja nggak akrab ya. Semua kerjaan punya pilihan. Apa-apa. Saling roasting merosting. Di Ini tentang Partai pollingnya, Perubahan ya. apakah Anda setuju bila Anies bentuk Partai Perubahan Indonesia? 1.400 yang vote, setuju 83%, tidak setuju 12%, ragu-ragu 4%. Jadi mayoritas setuju. Saya sediakan ruang ragu-ragu ya. Di pollnya tuh. Coba Rafli Harun. Dan punya kader-kader yang betul-betul Sekarang kita punya andalan Pak Prabowo, orang yang membaca buku, orang yang mengerti sistem global, orang yang mengerti geopolitik, begitu ya. Dan kita memang berharap ini akan coba diadres perlahan-lahan oleh beliau. Nah, termasuk ini tadi menjawab kegamangan teman-teman itu, Bang Akbar. Sistem kita ini presidensial, Bang. Nah. Ini aja dulu yang kita omongin biar tuntas gitu. Apa artinya presidensial? Eksekutif sudah terbentuk, Bang. Beda dengan sistem parlementer. Rakyat tidak membentuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, rakyat yang membentuk eksekutif. Dan eksekutif cuma satu. Dan cuma satu orang. Bernama presiden. Namanya presiden. Jadi kalau ada partai terlalu gandrung untuk melihat eksekutif sebagai satu-satunya hidup begitu ya, wah itu akan repot nanti begitu. Karena itu banyak di luar eksekutif itu banyak yang bisa dikerjakan. Yang kedua, ini bukan sistem parlementer. Perolehan partai politik itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Perolehan partai politik di legislatif itu adalah hubungan dengan kamar lain yang terpisah, namanya kamar kongres. Kamar kongres itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Legislatif di dalam sistem kita tidak bisa menjatuhkan presiden. Jadi berhentilah berpikir untuk bergen kepada presiden. Sebab yang memberikan power kepada presiden ini adalah rakyat. Namanya sistem presidensil. Yang menunjuk Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah rakyat Indonesia. 96,2 juta lebih rakyat Indonesia itu memilih dan sudah menunjuk. Berbeda dalam sistem parlementer. Kepala eksekutif Perdana Menteri ditunjuk oleh anggota parlemen. Tidak ditunjuk oleh rakyat. Jadi kalau menurut saya ya, kalau orang-orang tuh mulai berpikir, nanti kita minta sekian, kita maunya menteri ini dan seterusnya, apalagi kemudian dengan niat-niat nanti kita nanti bisnis, yang dapat sektor kehutanan nanti kita bisnis di kehutanan, yang dapat sektor kelautan nanti itu operator kelautan kita ini rusak sistemnya, Bang. Ini nggak boleh. Makanya kekuasaan prerogatif presiden itu murni, tidak boleh ditawar-tawar. Oke teman-teman, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Dan aku pengen tahu deh respon kalian tentang isu-isu adanya Partai Perubahan ini. Langsung komen di bawah ya, nanti aku bakalan baca satu-satu. Oke, mungkin sampai sini dulu. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.